Perkembangan fotografi berasal dari ini. Kemudian ini, lalu ini. Jadi, bagaimana fotografi saat ini? Dimulai dari dua sekawan, Joseph Nispor Niepce dan Louis Jacques Mendedaguer. Niepce berhasil menemukan suatu imaji yang terjadi dari reaksi larutan kimia di atas sebuah pelat saat terkena cahaya. Niepce tidak sempat menyempurnakan penemuannya ini karena tutup usia. Penemuan ini kemudian disempurnakan oleh Daguerre dan pada akhirnya disebut daguerreotype. Di sini fotografi memulai kejayaannya. Penemuan ini kemudian dipakai oleh bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan eksplorasi di negara-negara koloni jajahannya. Belanda, sebuah kerajaan kecil di Eropa Barat, tak ketinggalan merayakan euforia penemuan fotografi ini. Pemerintah kerajaan Belanda kemudian mengutus sebuah tim untuk melakukan riset antropologi di Indonesia. Pada tahun 1843, digantikan fotografer asal Jerman, Adolf Schaffer. Adolf berhasil mengabadikan relief di sekitar Candi Borobudur. Sejak saat itu, studio foto komersial bermunculan di Batavia dan di beberapa kota di Hindia Belanda. Demam fotografi portraiture mewabah di kalangan sosietat kelas atas. Salah satu studio foto paling terkenal adalah Woodbury and Page. Pada 18 Mei 1857, dua fotografer muda, Walter Bentley Woodbury dan James Page, berlabuh di Batavia. Setelah perjalanannya di bidang fotografi pada beberapa negara. 5 Juni 1857, mereka membuka studio foto portrait yang diberi nama Woodbury and Page di Walter Freden, Batavia. Mereka merombak rumah Nyonya Bain menjadi studio. Nyonya Bain merupakan seorang wanita berkebangsaan Skotlandia di Jawa. Sebelum peresmian pembukaan studio foto, Woodbury and Page telah mendapatkan tanggapan positif untuk karya mereka, termasuk perhatian dari koran lokal Belanda. Mei 23 Mei 1857, Woodbury and Page juga memperluas cakrawala mereka. Mereka juga melakukan pemotretan luar studio, seperti memotret kota dan pemandangan, monumen-monumen, dan apapun yang mereka rasa mendatangkan keuntungan atau manfaat.
Yogyakarta, tempat di mana tradisi memiliki nilai sangat tinggi. Secara definisi, tradisi selalu dihubungkan dengan sesuatu yang tua atau lama. Tradisi sejarah Yogyakarta sendiri dimulai 258 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1756 dengan dibangunnya keraton, sebuah komplek besar istana bagi Sultan Hamengkubuwono I. Pada tahun 1876 terjadi gempa besar yang menghancurkan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono VI memerintahkan pendataan terhadap kerusakan yang terjadi di Yogyakarta. Salah satu yang berjasa melakukan pendataan itu adalah Kasian Cepas. Dia lahir sebagai seorang pribumi di daerah Purworejo. Kemudian besarnya bersama bapak angkatnya, kemudian hijrah ke Yogyakarta. Karir fotografinya dimulai ketika dia mulai belajar dari dua orang, yaitu Isidor van Kinsbergen yang seorang fotografer juga dari luar datang ke sini, yang juga datang untuk memotret alam, kemudian manusia-manusia yang ada di Indonesia. Namun dalam berita kematiannya, obituarinya, dikatakan dia belajar dari Simon Kamerik. Nah, karir fotografinya juga dia jalani bersama temannya Isaac Groneman, seorang ilmuwan dari Belanda, seorang arkeologis, di mana dia memotret Candi Borobudur, kemudian juga membuat potret resmi kerajaan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Lalu di samping itu juga Cepas ikut pada tren fotografi masa itu, di mana kemolekan Indonesia, keindahan alam Indonesia itu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang Eropa. Dan dari situ pula terbentuk koneksi-koneksi sosial yang memungkinkan Cepas untuk menjadi juru lukis di keraton dan akhirnya juga menjadi fotografer keraton. Bicara tentang karyanya, foto-foto Cepas berbeda dengan karya fotografer Eropa pada saat itu. Dia bisa memposisikan subjek foto dari sudut pandang pribumi. Foto-foto tentang masyarakat di Indonesia menjadi barang komersial yang diminati oleh orang Eropa. Foto-foto tersebut banyak diproduksi menjadi kartu pos. Karya-karya awal Cepas dicetak menggunakan metode albumen print. Metode cetak ini banyak digunakan pada fotografi komersial saat itu. Karena mencetak di atas kertas menjadi lebih murah dibanding mencetak di atas plat logam. Nah, albumen print itu jenis cetak fotografi yang berbasis perak, silver nitrat, dengan bahan landasannya yaitu albumen, yaitu putih telur, sehingga efek gambar yang dihasilkan itu kecoklatan dan berkesan mengkilat. Kalau sekarang itu kita kenal dengan permukaan glossy. Menjelang akhir 1890-an atau menuju awal 1900 abad ke-20, Cepas sudah mulai menggunakan swivel gelatin print yang mirip dengan kertas hitam putih analog yang kita kenal sekarang. Cepas ini memang ketika dikaitkan dengan sisi-sisi nasionalisme memang tidak bisa kita nilai dengan satu sudut pandang nasionalisme saja, tapi kita harus melihat kondisi sosial pada saat itu yang memang mengharuskan
fotografer untuk seperti itu, kayak seorang kepas untuk seperti itu, dia harus terkoneksi dengan dunia atau lingkungan orang-orang Eropa bila ingin eksis, ya. Karena pada saat itu Indonesia memang sedang menjadi daerah kolonialisme Belanda. Kasian Cepas berkarir di dunia fotografi selama 22 tahun. Antara tahun 1886 sampai dengan 1902. Kemudian, usaha tersebut diwariskan kepada anaknya, Sam Cepas. Namun sayang, warisan usaha itu tidak berlangsung lama. Karena Sam Cepas tutup usia disebabkan oleh kecelakaan. POP berdiri tanggal 15 Februari tahun 1924 di Bandung dan didirikan oleh dua profesor dari ITB, yaitu Schumacher, salah seorang arsitek, dan Sumeron, salah satu guru besar di bidang kimia di ITB kayak gitu. Masuknya Jepang pada tahun 1942 telah menciptakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menyerap ilmu pengetahuan di bidang fotografi. Demi kebutuhan propagandanya, Jepang mulai melatih orang Indonesia menjadi fotografer untuk bekerja di kantor berita mereka, Dome. Nah, ketika pendudukan Jepang berlangsung dalam waktu singkat, maka lokasi tempat ini dijadikan sebagai kantor berita Jepang bernama Dome. Nah, dalam Dome ini editor fotonya itu adalah Alex Mendur. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Hanya Alex dan Frans Mendur, pewarta foto Indonesia, yang tercatat hadir serta mengabadikan peristiwa bersejarah pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mendur bersaudara ini adalah tonggak dari fotografi jurnalistik modern di Indonesia. Jadi ditandai dengan kemerdekaan Republik Indonesia dan peran serta di dalamnya yang sangat kental secara visual pemberitaan foto yang dibuat oleh Mendur bersaudara. Alex Mendur kemudian bersama tokoh wartawan BM Diah, Jusuf Ishak, Rosihan Anwar, dan Ahmad Cokro Aminoto menjadi pelopor untuk menerbitkan harian legendaris yang mereka beri nama Merdeka pada 1 Oktober 1945. 8 bulan setelah penerbitan edisi bersejarah tersebut, Mendur bersaudara kemudian meninggalkan harian terkenal itu untuk mencoba tantangan baru yang merupakan bentuk keinginan independen yang telah lama dipendamnya. Alex dan Frans kemudian mengajak Umbas bersaudara, Justus dan Frans Nyong, serta Alex Mamusung dan Oscar Ganda untuk secara kolektif mendirikan IPOS, kantor berita foto independen pertama di Indonesia pada 2 Oktober 1946. Awal tahun 46 mereka udah harus terusir ke Jogja kan. Pemerintah bergeser ke sana. Dan Frans
Alex juga menuju ke sana. Lalu kemudian Alex memutuskan untuk tetap di Jakarta supaya terbagi dua posisi dari pantauan. Nah, EVOS berdiri dengan keyakinan penuh dan tentu didukung juga oleh Soekarno karena dia ngelihat bahwa pers visual ini penting untuk mencitrakan kepemimpinan baru. Jadi ada satu kohesi, satu kerjasama antar profesi, pemerintahan dan pers untuk menggelar, memunculkan foto-foto sebagai bahan publikasi kepada rakyat. 4 tahun berada di pengasingan itu bukan perkara mudah. Itu adalah hal yang paling sulit yang harus dilakukan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia ini negara berdaulat, pemerintahannya berdaulat. Mereka adalah pejuang-pejuang bersenjatakan lensa yang mencatat atmosfer puncak-puncak momentum peristiwa yang kini tercatat sebagai sumber utama sejarah visual Indonesia. Pada awal tahun 1950, wacana tentang fotografi seni mulai dibicarakan. Upaya-upaya untuk mendiskusikan fotografi itu sudah dilakukan. Dan dalam pembicaraan ini kita tidak bisa lepas dari satu nama yang namanya Arsad Rois. Dia ada di dalam pergaulan seniman-seniman tahun 50-an, dia adalah temannya Muhtar Apin, dan kita tahu juga Muhtar Apin juga adalah nanti orang yang nggak asing sama kamera gitu, dan dia juga yang berteman dengan Tisno Sumarjo, Jaini dan sebagainya, dan Samsudin. Jadi diskusi di Eropa dia bawa ke Indonesia gitu, dan dia tuliskan dalam tulisan dia, bahkan di Eropa pun perdebatan tentang apakah fotografi itu seni atau bukan, dan bagaimana syarat fotografi itu menjadi seni, karya seni dan sebagainya, itu juga masih belum terlalu terang. Dan Arsad mencoba mengajak membawa diskusi ini ke ranah kebudayaan Indonesia, tentu bukan tanpa alasan, mengingat bagaimanapun media fotografi ini perlu dikembangkan. Dan dia membuka artikelnya dengan mempertanyakan apa syarat fotografi menjadi seni. Ada nggak peluang fotografi layak hasilnya disebut seni? Kalau kita kurung lagi tahun 50-an, peristilahan seni, definisi seni, formula seni yang sudah dibangun dari Punjaga Baru tahun 30 diteruskan oleh Sujoyono. Untuk Indonesia seni adalah jiwa ketok, ya, karena itu tipikal sekali orang Timur, selalu sensitif, sensibilitasnya tinggi, emosinya tinggi dan sebagainya. Dan untuk mengurung semua itu disebut jiwa, ya, dan sebagainya. Kemudian tahun 50 ketika ada pembicaraan tentang fotografi, ternyata teori-teori ini berkesinambungan. Dan kita bisa lihat benang merah yang sangat panjang dari dekade 30, 40 ke 50. Seni adalah jiwa tampak, artinya karya-karya seni itu menjelaskan siapa senimannya, siapa manusianya, hasil kerja kita, pikiran kita, hati kita dan sebagainya itu akan kelihatan dari pekerjaan kita, yaitu seni itu sendiri. Totalitas itu yang diinginkan Sujoyono. Nah, nanti definisi Sujoyono tentang seni dipakai oleh Arsad. Atau yang penting dalam foto ini, seni potret ini adalah jiwa si pemotretnya, kata si Arsad. Itu menurut saya satu definisi yang menarik banget. Dan itu menjelaskan upaya Arsad untuk mensetarakan makhluk yang ada di belakang kamera sebenarnya adalah makhluk yang bekerja layaknya seorang seniman. Dan ini syarat mutlak. Di luar itu, kata Arsad dari artikelnya, itu sorry aja bos, itu bukan seni. Kalau Anda motret, mudah, semua orang bisa motret, kata Arsad di sini. Seperti halnya anak kecil pun bisa gambar kayak Avandi. Tapi tidak membuat anak kecil itu menjadi Avandi. Atau tidak membuat siapapun atau ABG yang motret hari ini untuk Facebook itu adalah seorang fotografer atau seorang seniman. Nggak, belum tentu. Karena di balik itu ada watak.
seni fotografi dan fotografi seni, gitu ya. Nah, ini dua istilah yang sangat licin, dan kalau kita kepleset dikit kita salah memahami. Nah, bagaimana makna dari dua definisi ini? Seni fotografi itu merujuk pada sebenarnya seni-seni yang hasil karya-karya fotografi yang memang hanya melulu mengutamakan keindahan-keindahan objeknya, dan seninya dihasilkan dari memang kemampuan kecakapan si pemotret dalam menggunakan teknologi kamera itu sendiri, diafragma, bukaan dan sebagainya, memperhitungkan cahaya dan sebagainya. Dan pendek kata, dalam wacana ini seni fotografi itu masih dalam koridor foto-foto salon yang memang hasilnya hanya untuk menggugah perasaan tentang yang indah, dan tujuannya hanya sampai situ. Sementara fotografi seni berusaha untuk melampaui itu, jadi nggak lagi gambar pemandangan yang bagus, tapi apa yang mau dia sampaikan dengan foto itu. Dan sekalipun objeknya adalah satu objek yang buruk, itu juga memiliki nilai-nilai keindahan. Dan Arsad maupun Kusnadi sebenarnya sudah mendiskusikan dua kategori ini, dan ini yang menarik kalau kita teruskan pada hari ini, yang nanti ini akan menghantui wacana fotografi di dekade-dekade berikutnya. Tapi yang jelas, sekali lagi saya tekankan, Arsad sudah membangun dua pemaknaan yang berbeda itu, dan Kusnadi meneruskan itu. Seni fotografi dan fotografi seni adalah satu hal yang berbeda. Seperti halnya orang membedakan mana hasil karya lukisan, pemandangan yang dihasilkan untuk memenuhi dinding-dinding hotel, mana lukisan pemandangan yang dihasilkan oleh seorang Sujoyono yang sangat analitik pada realitas di depannya. Dan itu suatu perbedaan yang tajam. Pada tahun 55 dengan adanya Kongres Budaya di Bandung pada waktu itu, Profesor Dr. R.M. Soelarto berhasil kita anggap berhasil mencetuskan ide atau mencetuskan usul bahwa fotografi dijadikan satu cabang seni rupa, sejajar atau setara dengan seni lukis dan seni rupa lainnya. Jadi fotografer adalah identik dengan seniman foto, bukan yang seperti kita ketahui selama ini sebagai tukang potret, tapi benar-benar sebagai seorang seniman foto yang menghasilkan foto-foto yang bernilai seni. Pada masa ini pula, klub-klub fotografi mulai berkembang. Ini ditandai dengan munculnya beberapa klub fotografi di berbagai kota. Seiring dengan nasionalisasi beberapa nama yang berbau Belanda, tahun 1954, PAP berubah nama dari Vereniging Amateur Fotografen menjadi Perhimpunan Amatir Foto. Pada waktu tahun-tahun 55 sampai 60 itu banyak klub-klub dari Jakarta, Surabaya, Solo, Semarang, yang Yogyakarta juga berdiri sendiri-sendiri. Mereka mengadakan kegiatan yang cukup aktif, tapi berdiri masing-masing sendiri. Nah, pada waktu itu ada keinginan untuk bergabung. Terbentuklah suatu gabungan yang namanya Perjukfai. Nah, hanya berumur sebentar, kemudian terbentuk lagi gabungan lain bernama Gapvervi, Gabungan Perkumpulan Foto Indonesia, diketuai juga kembali oleh Profesor Soelarto, karena beliau memang motor yang sangat aktif dalam penggalangan kerjasama di bidang fotografi. Gapvervi ini pernah mengadakan salon foto internasional sekali, tapi juga dari majalah Budaya yang terbit di tahun 60, ini ada satu bukti ya bagaimana seni potret ini berkembang. Dan yang menarik dalam artikel ini adalah, artikel yang dibuat Kusnadi ini adalah sudah digunakannya istilah fotografi. Jadi Kusnadi sudah memperbaiki sebenarnya pencapaian Arsad Rois di tahun 50-an yang pada mulanya masih menyebut seni potret, dan sekarang Kusnadi sudah menggunakan secara terang-terangan di judul artikelnya bahkan seni fotografi. Dan
perbedaan yang cukup mencolok adalah dalam artikel Kusnadi, dia sudah membicarakan fotografi berwarna. Nah, ini di Arsat belum muncul karena Arsat masih dalam gagasan foto hitam putih, dan barangkali kalau kita lihat Arsat menulis ini tahun 51, berarti kalau ini tahun 60, agak 10 tahun kemudian tentu fotografi sudah berkembang. Tahun 66 kondisi berubah, peta politik beralih, maka IFOS tidak lagi menjadi ujung tombak dari pers visual Indonesia, karena rezim Orde Baru di bawah Soekarno itu mempercayai seorang letnan satu bernama Saidi untuk mengambil peran dari IFOS sebagai institusi. Tidak secara terang-terangan, tapi itu yang terjadi. Nah, sehingga pada tahun 66 terbit Harian Kompas gitu, tahun 67 kalau nggak salah, lalu majalah Tempo pada tahun 71 itu memunculkan fotografer-fotografernya sendiri yang memberi warna. Di Kompas ada Kartono Riyadi, di Tempo ada Ed Sulverdi. Nah, mereka membawa arahnya sendiri-sendiri dengan gayanya. Gaya-gaya yang dibuat oleh Kartono Riyadi almarhum itu terpengaruh dari latar belakang dia sebagai salah seorang yang mencintai dunia pendekatan teknis foto-foto salon. Lalu muncullah foto-foto yang mulai artistik di dalam katakan koran Kompas ketika itu. Begitu juga di majalah Tempo. Setelah kondisi politik Indonesia sudah stabil, berdampak pula terhadap perkembangan fotografi, terutama di kalangan fotografi salon. Ada inisiatif dari PAF pada waktu itu untuk menghimpun beberapa klub untuk bersama-sama membuat atau membentuk satu federasi sebagai induk. Dilakukanlah persiapan untuk pembentukan federasi ini, dan untuk memudahkan administrasi, untuk memudahkan kerjasama yang ada, seluruh panitianya terdiri dari anggota PAF. Kegiatannya dilakukan di Bandung dan praktis di bawah kepemimpinan Pak Marco. Semua kegiatan diadakan di Bandung selama 2 tahun lebih, menghubungi klub-klub lain yang berminat. Kemudian pada saat itu juga PAF sudah langsung menjadi anggota FIAP. Kebetulan kita mempunyai bekas pengurus PAF yang tinggal di negeri Belanda, iurannya dibayarkan oleh orangnya namanya Meneer Daum, bekas ketua PAF pada zaman Belanda. Sebab PAF pada waktu tahun 54 kan itu, pada waktu para pengurus yang orang Belanda pulang ke negeri Belanda, PAF beralih kepengurusannya ke Profesor Soeharto, dan belakangan memang Profesor Soeharto menjadi ketua PAF terus menerus sampai sekitar tahun 80. Di bawah kepemimpinan Pak Largo, panitia ini bekerja selama 2 tahun lebih, mencari klub-klub yang berminat, lalu mempersiapkan keanggotaan di FIAP. Sudah terdaftar sebelumnya, sebelum tahun 73. Jadi Indonesia sudah dikenal oleh FIAP pada tahun-tahun sekitar tahun 70-an. Dan akhirnya bertepatan dengan penyelenggaraan Salon Foto Indonesia yang pertama tahun 73 ini, di mana klub-klub berkumpul di Jakarta, terbentuklah Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia pada tanggal 30 Desember tahun 73. Pada saat pembentukannya, anggotanya sudah berjumlah 16 perkumpulan. Jadi dari awalnya pemerakarsanya itu ada 7 perkumpulan, sudah berkembang menjadi 16 pada saat pembukaan Salon Foto yang pertama ini. Jadi Salon Foto Indonesia pertama itu merupakan titik tolak dari adanya kerjasama fotografi dari seluruh perkumpulan fotografi yang ada di Indonesia secara nasional. Salon itu ya sebetulnya bukan sebuah lomba seperti sekarang ini,
Salon itu dulu artinya salon foto, salon untuk pameran lukisan gitu. Itu yang dimaksud salon itu adalah tempat berkumpulnya orang, dipamerkan, dinikmati, tapi karena tempatnya bagus. Dulu kan untuk bangsawan-bangsawan, mana ada dulu orang nggak banyak duit motret, mana ada, nggak ada itu, nggak ada cerita. Jadi tempat orang-orang itu yang berduit, bangsawan, kemudian berkumpul dipamerin, itulah yang disebut salon foto. Tapi kalau salon umum aja, salon itu satu lomba, satu kompetisi di mana yang foto menang bagus dipamerkan. Dulu salon itu sebenarnya ruangan besar. Jadi foto-foto yang dipamerkan di satu ruang besar. Bahasa Prancisnya salon itu sal, aula gitu. Seperti itu. Tapi sebenarnya salon itu bukan lomba. Salon itu awalnya yaitu pameran gitu. Tapi karena berkembang, ada kurasi tadi, terus dianggap ya udah. Salon itu ya gitu sekarang. Ada unsur lombanya sekarang. Sekarang kan tarung bener kita. Apalagi era sekarang. Salon juga mungkin bisa berarti bahwa foto-foto yang ada di situ foto-foto yang sudah indah, satu yang betul-betul sangat indah dari segala sudut, dari sudut warna, sudut penampilan, sudut ketajaman, sudut komposisi, semuanya serba memuaskan, jadi sesuatu yang indah. Mungkin dari situ timbul satu anggapan, saat foto salon ini mah foto-foto yang memang dibuat atau disetting harus demikian indah. Salon itu sebetulnya berubah, cuman perubahannya lambat, itu aja. Kalau orang lain bilang nggak berubah, nggak, karena mereka nggak masuk ke dalam, mereka nggak tahu. Cuman memang kadang-kadang orang berdasar lihat katalog, kok masih gini katanya. Nah, suruh apa? Namanya saja Salon Foto Indonesia. Biarkan Salon Foto Indonesia ini tetap pada posisi Salon Foto Indonesia. Saya bilang, saya bandingkan dengan budaya kita. Saya bilang, masa orang jarian dibolak-balik jadi rok? Enggak lah, boleh pakai rok, jari tetap jari gitu. Perkara jarinya ditambah apa, silakan. Tapi jangan dirubah total. Merubah dunia nggak bisa sedrastis itu. Pada tahun 1970 sampai 1980, perkembangan ekonomi Indonesia mulai meningkat. Fotografi komersial tumbuh pesat. Katakanlah semenjak dulu pun tidak ada atau jarang sekali promosi besar-besaran dari industri fashion. Industri fashion kita adalah industri kecil, ya, bagian dari industri rumahan. Jadi fashion itu berkembang melalui fashion pages dari industri media cetak. Dan industri media cetak itu baru mulai berkembang seperti apa yang kita kenal lejakannya sekarang adalah di tahun 70-an ketika beberapa majalah-majalah mulai menonjolkan yang disebut gaya hidup wanita. Jadi ada satu perubahan culture, budaya kita yang tadinya itu anonim menjadi hadir. Nah, tadi ya, hadir dengan menyolok, hadir dengan sopan, hadir dengan seksi, hadir dengan, nah itu mulai deh majalah-majalah terus dengan fotografer-fotografer. Kalau bicara tentang fotografi tadi, apalagi tahun 90-an itu boleh dibilang jaya-jayanya industri atau berkembangnya pasar atau ekonomi Indonesia secara umum. Saya nggak bicara tentang politik ya, tapi ekonomi secara umum. Jadi mulailah ekonomi jasa ini berkembang, mal-mal mulai berada. Nah pada saat itu para juru foto adalah ujung tombak dari perubahan itu. Pada saat saya start masuk di komersil, itu saat saya masuk itu sebetulnya dibilang pemula juga enggak ya, tapi dibilang sudah bukan pemula, telat masuknya juga enggak, tapi pemula juga enggak karena nanggung. Ada yang sudah melakukan itu pada saat saya tahun 80-an mulai. Tapi pada saat tahun 80-an itu sebetulnya ada sebuah
entry point ya, di mana orang mulai memposisikan fotografi itu menjadi satu bidang yang mulai dihargai. Fotografi komersil di tahun 90-an itu bertepatan dengan awal saya masuk di dunia komersil fotografi. Zaman itu, jadi jangan, mungkin generasi sekarang membayangkannya sangat digital ya. Era 90-an udah pasti tidak digital, itu eranya masih analog. Memang pada saat itu seorang fotografer komersil itu memang betul-betul harus mempunyai satu talenta atau skill yang bagus. Kalau enggak ya selesai urusannya. Dan konsep yang fotografer dapat itu biasanya udah digodok matang oleh biro advertising. Hampir semua fotografer mesti kerjasamanya dengan biro advertising. Dan briefingnya pun sebetulnya sederhana. Hanya kadang-kadang kita dikirim tuh hanya berupa fax, gitu ya, berupa fax hitam putih. Nah, kelihatannya simple ya. Tapi pada era itu sesungguhnya fotografer lebih leluasa berimajinasi. Karena yang kita dapat sebagai fotografer sangat simple. Konsep tuh layout kadang-kadang hanya drawing. Artinya apa? Ketika kita memotret, pada saat memotret itu semua harus perfect. Persiapannya perfect. Persiapan misalnya kita motret ada modelnya. Wardrobe-nya harus siap betul, make up-nya juga harus siap betul. Tidak ada kata namanya retouch, itu nggak ada. Kalau zaman sekarang kita dapat dari biro advertising berupa foto. Jadi kadang-kadang klien zaman sekarang nih lebih, udah pokoknya bikin seperti itu, persis, semuanya persis. Jadi fotografer tuh nggak, imajinasinya nggak berkembang, kayak mengcopy gitu aja. (8 Agustus 1989), APPI (Association of Professional Photographers Indonesia) didirikan. Wadah fotografer profesional Indonesia. Jadi idenya sih sebetulnya ke sana waktu itu gitu. Jadi dengan ide itulah akhirnya kita membuat sebuah organisasi yang disebut APPI itu tadi. 90 atau 91 kalau nggak salah, bisa 91an mungkin saya ikut jadi member di APPI, dan itu cukup bagus pada masa itu, mengumpulkan para profesional fotografi yang khususnya di komersil ya, di komersil fotografi. Nah, pada saat buat formatur ya mereka menginginkan saya untuk menjadi ketua. Oh ya udah, kalau memang saya ini udah terbentuklah APPI. Membuat satu asosiasi itu nggak mudah, menyatukan begitu banyak kepala untuk punya satu pandangan, satu pikiran, itu memang nggak gampang sih. Nggak gampang. Saya mempunyai sebuah keinginan untuk bisa menyatukan persepsi ya pada saat itu. Karena apa? Karena saya melihat bahwa profesi fotografer pada saat itu satu sama lain tidak saling mengenal. Padahal menurut saya bahwa sebuah profesi itu alangkah baiknya kalau satu sama lain itu bisa saling mengisi. Pada tahun 75 ada satu pameran yang menamakan dirinya Gerakan Seni Rupa Baru. Dan penggunaan fotografi dalam karya-karya seniman pada saat itu sudah mulai muncul. Tapi ini perlu diriset lagi, saya takut salah ya. Tapi karya seperti Bakhtiar Zainul misalnya, dia sudah menggunakan hasil potret wajahnya dan dikombinasikan dengan media lain yang mungkin kita sebut sekarang assemblage atau satu kolase.
atau mungkin mix media, tapi yang jelas fotografi sudah muncul di dalam penciptaan seni di kalangan seniman muda pada tahun 75. Dan saat itu berangsur-angsur orang mulai menerima sebenarnya foto di dalam menjadi bagian dari perkembangan seni rupa itu sendiri. Tentu belum seutuh ditawarkan sebagai seni, tapi dia masih dibantu dengan media-media lain. Tapi yang jelas foto sudah tidak asing sebenarnya tahun 70. Dan barangkali inilah yang membuat nanti tahun 80 fotografi sebagai seni itu sudah semakin tegas, ya. Nanti tahun 80 kita lihat misalnya di pameran kelanjutan dari Gerakan Seni Baru, yaitu Pasaraya Dunia Fantasi, itu fotografi dan bahkan fotografernya sudah diundang untuk berpameran seni, ya, seperti Fendi Siregar itu sudah diundang untuk berpameran dan dia memamerkan karya-karya fotografinya. Pendidikan formal fotografi mulai berkembang. Berdirinya jurusan fotografi di FFTV, IKJ, diikuti oleh ISI Yogyakarta, Unpas Bandung, dan Trisakti. Awal mula berdirinya Fakultas Seni Mediarekam ISI Yogyakarta itu telah dirintis sejak lama oleh rektor kami yang lama, Profesor Dr. Andes Bud Mohtar. Itu adalah seniman asal Bandung dari ITB yang menjadi rektor pertama ISI Yogyakarta. Jadi persiapannya sudah cukup lama, mungkin sejak tahun 90-an, ya. Lalu tahun 92 itu saya dikirim untuk katanya studi banding di Darwin, di jurusan fotografi di sana juga, untuk melihat kondisi bagaimana sebuah jurusan fotografi diselenggarakan. Jadi pembentukan ISI menarik karena pada waktu itu tidak ada lembaga pendidikan yang berhubungan dengan fotografi. Dia hanya masih sebagai fotografi sebagai mata kuliah. Setelah fakultas itu terbentuk, kami terbentur kepada kekurangan tenaga pengajar. Ya, tidak satupun ada sarjana fotografi yang bisa kita minta bantuannya waktu itu, karena belum ada lembaga yang meluluskan sarjana fotografi. Anda berbicara tentang keilmuan tentang fotografi, pengaruh lingkungan yang ada, kepekaan yang ada, jadi bukan hanya sekedar merekam. Pendidikan fotografi itu belum bisa kita anggap merata mutunya, ya. Beberapa daerah, karena saya juga mengajar berkeliling, seperti saya juga mengajar di Padang Panjang dan lain-lain, saya merasa masih kebutuhan tenaga pengajar itu tidak seimbang, ya. Proses untuk mengambil sebuah gambar itu tentu ada proses keilmuannya yang berbeda. Dia harus meriset, terus kemudian dia harus mencari data, terus dia kemudian mencari tingkat kreativitas dari proses dia melihat, dia proses dia mencontoh, terus kemudian dia proses menambah dan mengurai dari proses kreativitas. Proses kreativitas itu tidak bisa dibentuk hanya 1 jam 2 jam selesai. 27 Desember 1992, Galeri Foto Jurnalistik Antara dibuka untuk publik, yang merupakan galeri foto jurnalistik pertama di Indonesia. Sejak saat itu, dimulailah perjalanan GFJA merekam sejarah bangsa Indonesia dan pusat belajar bagi calon wartawan foto muda dalam menyajikan wajah Indonesia. Setelah masa reformasi tahun 1998, PFI, Pewarta Foto Indonesia, berdiri tanggal 18 Desember 1998.
pada tahun 98 di mana 30 tahun kekuasaan Soeharto itu runtuh oleh unjuk rasa mahasiswa dan rakyat Indonesia. Maka pola juga beralih gitu dari pers yang tertutup menjadi pers bebas. Pers visual yang bebas juga melahirkan organisasi profesi bernama Pewarta Foto Indonesia itu. Itu adalah anak kandung reformasi sebetulnya. Jadi PFI muncul untuk itu, mencoba merespons bahwa lembaga institusi pers visual ini perlu ada untuk melindungi anggota-anggotanya. Kalau kita kembali ke tahun 90-an, barangkali ada satu momentum yang layak untuk dicatat, yaitu dalam dunia seni rupa ada Biennale 9 di tahun 92, di akhir tahun 92 dan sampai awal 93. Dalam Biennale 9 itu kuratornya Jim Supangkat mencoba mengakomodasi semua media dalam seni termasuk performan, dan itu dianggap pematangan seni rupa kontemporer di Indonesia yang berkeinginan untuk memperluas medium itu sendiri. Dan dalam Biennale itu ada karya fotografi oleh Yudi Yudoyoko dengan judul Man with the Egg, yang membuat foto dirinya dengan telur, dan itu ditampilkan atau dipamerkan hasil cetakannya. Dan menurut saya itu dan apalagi di dalam bingkai Biennale seni rupa, dan saya kira itu satu kesadaran yang lebih tinggi lagi, satu level kesadaran lebih tinggi bahwa fotografi itu sudah semakin lazim, dan orang berpikir sekarang bagaimana berkonsep atau mengolah gagasan kita dan menyampaikan sesuatu dari belakang kamera. Dan itu menurut saya berhubungan dengan perkembangan fotografi kontemporer di belahan negara Barat, atau dalam ini misalnya Amerika. Dan aku sejak umur 11 tahun aku emang mau jadi seniman. Nggak tahu kenapa. Aku cuma pikir romantisnya aja itu ya, seniman ya. Itu sangat romantis untuk aku ya. Waktu aku umur segitu ya, aku mau jadi seniman. Sampai akhirnya papa aku nanya, lu mau jadi apa? Lu mau sekolah di mana? Aku bilang aku mau ke Paris. Nah, mau sekolah apa? Sekolah seni. Nggak boleh. itu idam-idaman aku dari dulu ya. I want to be an artist. Ini betul-betul masuk semuanya ya. Dan aku berasa sesudah aku bikin ini, dan aku tahu kalau dia ini cewek aku nih, itu sakit aku ya. Karena aku tahu aku ada pendamping lagi. Karena kalau kamu harapin jual foto, dan di Indonesia fotografi masih belum di-accept sebagai art. Nah, ini batu aku ya, untuk aku ya, ini batu ya, untuk aku satu masterpiece. Sudah jarang aku dapetin kayak begini. Kalau ini kayu, yang dimana ini sudah kayak binatang, tapi karena negatifnya aku hancurin, sampai akhirnya dia sini sudah kayak fosil ya. Baru aku bikin besinya waktu itu 9/11 New York. Aku pikir aduh aku mesti karya juga dong. Kalau aku bikin begini, efeknya nggak terlalu bagus. Kalau dia ada gedung ya bagus ya, kita tabrak berarti ya. Jadi akhirnya aku bikinnya kayak begini ya, dengan lighting. Aku kasih lighting lagi ya. Aku mau berkarya terus ya. Why? Karena kalau untuk itu aku mesti bermimpi. Dimana aku bermimpi, I dream, aku berasa gue hidup lagi. Kenapa nama Mas sendiri
sebenarnya dimulai oleh orang lain gitu, teman-teman yang menyebut kita anak-anak mes gitu, karena tempat kos kita itu pelangnya masih ada, pelang mes Auri itu masih ada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 56 di Yogyakarta. Komunitas ini berisi mahasiswa fotografi, jurusan fotografi yang lebih tertarik kepada seni rupa daripada seni rupa secara umum daripada fotografi sendiri. Yang waktu itu kita anggap fotografi itu membosankan gitu, foto-foto piktorial yang membosankan gitu, yang di kalender atau di mana gitu. Ideologi estetikanya sebenarnya saya nggak pernah tahu nih, apa anak-anak ini masing-masing ini saya nggak pernah benar-benar tahu gitu. Tapi sebagai grup, kita sebagai artis kolektif, kita punya estetika sendiri gitu, yang kalau mes tuh begini gitu. Kalau ideologi seni itu satu, artinya setelah kamu paham tentang satu hal itu, ya ini harus dipakai terus, dipegang terus seperti itu. Iya sih. Iya sih. Persis. Ya kalau aku sendiri ya nggak pengen. Kalau kamu sendiri Ipit gimana? Nggak pengen. Nih gayanya kayak gini. Aku sama kayak apa kata kayak Gembong. Selalu berubah-ubah. Nirgaya. Iya, nirgaya. Nah, pahamnya salah paham. Kalau kecenderungan karena ya pasti karena saya pribadi gitu, mirip ini nih, ya jelas karena kita nongkrong bareng gitu, punya kesamaan, kemiripan gitu. Tapi secara gagasan pasti ada perbedaan gitu, kalau secara personal. Tapi kalau secara kolektif, ya proyek ini kita gagas bersama dan jadi satu pekerjaan yang seniman tetap harus menjadi bagian dari masyarakat gitu. Dan visual itu sebenarnya hanya bahasa juga gitu, bahasa kita menyampaikan pikiran, apa yang kita pikirkan sekarang gitu, apa yang kita alami. Bau-bau ideologi gitu. Kita sadar kalau kita tuh fotografi itu bagian dari seni rupa, kesadaran sekaligus keinginan kalau ya kita beda dan kita sadar kalau fotografi itu seni dan kita pengen jadi bagian dari dunia seni rupa kontemporer. Jadi kalau semisal ini mungkin terdengar agak sombong ya, misal diomong kalau kita terkenal atau apa, itu kita sebenarnya sangat banyak diuntungkan oleh kekurangan infrastruktur yang ada, sekaligus kegagalan pendidikan dan kritisisme. Teknologi terus berkembang. Revolusi digital semakin memudahkan siapapun untuk bisa menguasai fotografi. Fotografer.net adalah komunitas online terbesar di Asia Tenggara yang didirikan Christupa Saragih dan Valen Riyadi pada tahun 2002. Kini memiliki anggota lebih dari 400.000 member.
Pilihan alternatif alat fotografi pun semakin beragam, dan fotografer tinggal memilih seperti apa alat yang bisa mengekspresikan ide mereka. Untuk naikin warna itu udah lebih percaya ke situ. Photoshop kita agak terlalu panjang ininya gitu prosesnya. Jadi ada orang yang punya iPad, dia masukin itu, terus transfer data, ngeditnya di iPad, hasil akhirnya dapetnya di iPad. Ada yang gitu. Ya nggak menutup kemungkinan bahwa nanti mungkin ini tuh jadi satu genre yang berdiri sendiri. Tadinya tuh namanya komunikasi, tapi akhirnya kita singkat aja. Kita tahun berapa waktu itu? Terus kita akhirnya karena terlalu lama vakum, sepakat aja kita bikin aja nih, kita hidupin lagi tapi dengan pendekatan yang seperti apa yang lebih spesifik lagi. Jadi akhirnya komuni yang terakhir ini ya kita berempat, saya, Deden, Asih, sama dia. Kita berempat memang beda sebenarnya dalam pendekatan fotografinya, tapi kita punya visi yang sama dalam istilahnya punya idealisme yang kurang lebih bisa jalan bareng lah. Makanya kita sebut lebih ke fotografi kolektif. Nah di situ kita lebih bikin proyek yang merespon tema yang satu tema kita respon dengan 4 perspektif. Event pertama justru waktu itu kita ikut malah Singapura Biennale ya. Di situ kita justru pertama kali nyoba gimana membuat satu karya, benar-benar satu karya, tapi ada empat kepala di situ gitu, dan dengan 4 pendekatan berbeda, dengan cara partisipatori, tapi kita bukan menampilkan hasil subjek dari orang-orang yang ikuti sebagai partisipan yang di kegiatan partisipatori ini, tapi lebih ke kita respon ulang. Lebih mencoba menekankan setiap visual, tidak hanya sekedar merepresentasikan sebuah narasi besar, tapi setiap sequence dari setiap single individu memiliki narasinya masing-masing. Kami di sini kerap kali saling mengingatkan gitu ya, bahwa setiap orang dalam memaparkan narasinya memiliki gaya bahasanya sendiri-sendiri, memiliki implementasi visualnya sendiri-sendiri, yang pada ujungnya kita lebih mengharapkan suatu saat nanti ada satu warna budaya fotografi Indonesia adalah titik-titik. Nah, kami hanya mencoba mengumpulkan dan merekonstruksi sebuah puzzle-puzzle kecil aja yang kalau boleh saya bilang, kami lebih mengharapkan sebuah budaya yang ini lahir bukanlah sekedar serapan, tapi lahir sebuah sublimasi budaya
Kalau lu tanya tentang seni itu apa, kami nggak bisa jawab. Tapi kalau lu tanya apa yang kita lakukan di dalam dunia seni, ya kita bisa jawab. Kita hanya mencoba menjadi bagian dari artikulasi seni itu sendiri. Gila, keren banget. Salam deh, 2 kali aing gitu ta.